Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, pantas untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Sampai detik ini kita masuk tanggal 1 Hijriyah 1447. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, Allah ngasih umur panjang kepada kita, sehat lahir batin, masih berkah, banyak hidup ini yang harus kita syukuri. Sering saya katakan dari mimbar ini, nikmat itu tidak akan ketahuan kecuali nikmat itu sudah hilang. Ketika kita kaya, duit kita banyak, apa saya terjangkau? Enggak terasa. Tapi nanti kalau sudah enggak ada duit, 5.000, 10.000 baru merasakan nikmatnya. Orang yang punya pangkat disanjung-sanjung sana sini, tapi kalau sudah dia copot, enggak dihargai orang, baru akan merasakan. Kesehatan saja, kita kadang sehat ini kita enggak merasa, tapi nanti penyakit kalau datang kita baru terasa, ya Allah, hanya gigi aja. Apalagi penyakit yang lain, tambah tua mesti banyak tambah penyakit. Itu hakikatnya peringatan dari Allah supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Apapun juga nikmat itu pasti akan hilang dari kita. Kita punya orang tua pasti akan wafat. Kita punya istri pasti akan kita tinggalkan. Kita punya suami pasti akan kita tinggalkan. Apa saja akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang bertanya, bagaimana yakin kepada Allah? Ada yang menjawab, Allah enggak bisa dilihat. Orang enggak percaya, kok enggak bisa dilihat gimana? Yang mencipta dengan yang dicipta, makhluk dengan khalik, khalik dengan makhluk itu lain. Kalau khalik itu enggak usah dibicarakan, memang pencipta itu di atas segala-galanya. Yang makhluk itu perlu waktu, perlu tempat, perlu wujud, perlu warna. Tapi kalau khalik enggak bisa. Di antara makhluk saja ada yang kadang-kadang kita enggak mampu untuk mengatakannya. Maka ketika orang berdebat, tunjukkanlah kekuasaan Allah kepada saya. Ada orang menjawab, saudara, ayo kita pikirkan angin. Angin itu ada atau enggak ada? Dia mikir sekali. Setelah mikir, dia baru, iya, angin itu adalah makhluk. Wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa, rupanya kayak apa, enggak bisa. Masih banyak hal-hal yang kita enggak mampu, otak kita, fisik kita, nalar kita, mata kita, indera kita enggak mampu. Ini kopiah saya hitam, apa itu hitam? Orang enggak mampu menjabarkan. Masih banyak hal-hal yang kita enggak mampu. Apalagi masa depan kita enggak mampu. Kita bakalan wafat, mati di mana kita enggak tahu. Rezeki kita kayak apa enggak mampu. Itu rezeki itu dari Allah, dan Allah yang akan ngatur
Kita harus yakin Allah maha segala-galanya, yang kadang-kadang gak disangka terjadi kehendak Allah. Maka by deliberation atau kebetulan gak ada, semua aturan Allah. Kayak pondok ini, katakanlah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Subhanallah, dulu sawah kayak sekitar kita ini, sekarang jadi lembaga pendidikan. Mudah-mudahan terus bertambah besar, amin. Bertambah berkah, amin. Santrinya bertambah banyak, amin. Bertambah syiar Islam, amin. Subhanallah, kita enggak tahu. Kita harus yakin kepada Allah. Maka kali ini saya ingin membicarakan tentang Hijriyah. Ada 2 persoalan. Hijriyah itu dari segi tanggalan. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, ada yang mengatakan atas usul Sayyidina Musa al-Asy'ari, ada yang mengatakan Sayyidina Ali 17 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Kita enggak punya tanggalan, mesti harus punya tanggalan sendiri. Maka dibicarakan, akhirnya Sayyidina Umar ketepatan bulan Muharram lah yang paling tepat, bukan lahirnya Nabi Muhammad, bukan apanya, hijrahnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka sepakat punya tanggalan sendiri. Kenapa kita kalah dengan tanggalan Masehi? Ya, memang dunia itu timbul tenggelam. Nanti satu saat kalau sudah akan naik lagi, akan turun lagi, itulah dunia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kita putarkan. Mungkin dia sekarang di bawah, satu saat dia di atas akan ke bawah lagi. Sehebat-hebatnya orang di atas mesti akan terjun lagi. Tidak ada yang di atas terus, tidak ada yang di bawah terus. Roda berputar. Kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Maka orang yang miskin jangan sedih, orang yang kaya jangan sombong, orang yang pangkat jangan sombong. Semuanya diputar oleh Allah. Yang dulu pangkat sekarang hina, yang dulu hina sekarang pangkat. Itulah dunia. Yang dulu miskin sekarang kaya, yang dulu kaya sekarang miskin. Itulah dunia. Sama dengan siang malam, panasnya kayak apa, satu saat akan gelap. Maka kalau kita tahu demikian rupa, kita hanya bersandar kepada Allah yang mengatur dunia ini. Manusia itu hanya sekedar berencana, yang menentukan Allah. Maka ada kata-kata man purpose, God dispose. Manusia bisa merencanakan, berpikir, yang menentukan Allah. Maka untuk apa kita tidak percaya kepada Allah? Kita sia-sia. Subhanallah, tanggalan disepakati oleh Sayyidina Umar atas usul Abu Musa al-Asy'ari, ada yang mengatakan asal Sayyidina Ali. Maka kita punya tanggalan sendiri Hijriyah. Kenapa kita bicarakan sekarang enggak populer? Ya di beberapa tempat masih populer. Untuk di Indonesia dan beberapa negara memang belum populer. Maka kita jangan lupakan tahun Hijriyah. Nah di sini yang kedua, banyak perjuangan. Kita syukur kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sahabat-sahabat tabi'in, terus memperjuangkan iman kepada Allah. Tidak mudah untuk menanamkan tauhid kepada orang. Tidak mudah untuk merubah kebatilan menjadi kebenaran. Mereka mengganti budaya, menyakiti Rasulullah selama 10 tahun. Akhirnya dengan puncaknya mereka rapat. Sudah, Muhammad ini kita apakan? Hanya pembesar-besarnya saja. Maka ada yang mengatakan sudah, Muhammad dipenjara saja. Ada yang usul, kalau dipenjara nanti akan dikeluarkan karena penjara itu bisa disogok yang menjaga. Nah, kalau begitu sekarang diusir saja. Oh, kalau diusir nanti dia akan kembali dengan kawan-kawannya. Sekarang dibunuh aja. Wah, ini kamu ponakannya kok dibunuh gimana? Nanti kalau dituntut oleh yang lain, saya bertanggung jawab. Kita pilihkan pemuda-pemuda yang gagah-gagah, 70 orang, bawa senjata. Pada hari H
rame-rame dibunuh. Nanti kalau ditanya keluarganya Muhammad, bilang yang membunuh semuanya. Mereka mengadakan tipu daya, makar. Maka ini istilahnya dalam bahasa Arabnya makar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingat ketika makar kepada orang kamu ya Muhammad. Liyusbituka au yukhrijuka au yaqtuluka. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah akan menyelamatkan makar mereka. Maka setelah hari ditentukan, pemuda ditentukan, Sayyidina Ali saat itu suruh tidur di tempatnya. Begitu tidur tempatnya pakai selimutnya hijau dan sebagainya, orang masih melihat Nabi Muhammad keluar. Menurut riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca ayat kursi 9, ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ngambil pasir dari rumah, karena rumah saat itu pasir, tidak ada tackle kayak sekarang ini. Subhanallah, dilemparkan. Menurut riwayat mereka itu enggak melihat Nabi. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka mereka keluar malam-malam. Subuh mereka ingin melihat jasadnya Muhammad kayak apa. Rupanya pintunya didobrak, dibuka. Duh, bukan Muhammad, Sayyidina Ali. Aina Muhammad? La adri. Muhammad kemana? Saya enggak tahu. Ayo cari. Siapa yang menemukan mati atau hidup, saya kasih 100 unta. Kata tokoh-tokoh mereka, unta itu harganya mahal, sama dengan mobil yang mahal. Akhirnya mereka cari tukang telapak kaki. Wah, cari kemana-mana. Akhirnya ada yang bisa mencari. Lah, ini telapaknya Muhammad, ini telapaknya Abu Bakar. Telusuri sampai satu gunung. Maka kira-kira 100 meter dari itu hilang. Telapaknya kok hilang. Ayo cari ke kanan, cari ke kiri, cari ke atas. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya ada yang ke atas, ada yang ke kanan kiri cari, enggak ada. Subhanallah, ada di gua Sur namanya. Abu Bakar yang ngawani Nabi Muhammad tahu, seandainya melihat ke bawah pasti akan melihat kita. Tapi Allah membelanya. Guanya yang tadi tertutup terbuka itu ada 3 macam. Satu burung merpati ngeram di situ. Enggak mungkin. Ini ada merpati kok ngeram di sini, kalau Muhammad lewat mesti diinjak. Yang kedua laba-laba. Laba-labanya masih utuh. Nah, ya enggak mungkin juga. Ada laba-laba gini kan mesti rusak. Nah, yang ketiga ada pohon, pohonnya juga masih utuh saja. Nah, mereka akhirnya enggak melihat. Abu Bakar melihat, ya Allah, kalau mereka melihat ke bawah kakinya mesti akan lihat kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan jadi Allah bersama kita. Maka orang itu kalau merasa bersama Allah, pasti akan Allah lindungi. Apapun juga Allah akan bela. Akhirnya setelah 3 hari berjalan, Abu Bakar sudah menyiapkan unta dan menyiapkan guide-nya Abdullah bin Uraikid ke Madinah. Jalannya saat itu bukan kayak sekarang, gunung naik gunung, turun gunung, padang pasir. Nah, akhirnya mendengar ada hadiah 100 unta. Wah, ada namanya sahabat, bukan sahabat, orang yang belum iman. Subhanallah, wah, dengar ada orang sana kan dengan gelap-gelap nyanyi. Wah, ada orang lewat ke sana ini. Wah, ini lalu diambil, ini mesti Muhammad ini. Kejar dengan kudanya, dengan pedangnya. Begitu sudah dekat, itu kudanya jatuh.
kudanya masuk ke dalam tanah, ke dalam pasir. Sekali, dua kali, akhirnya mendekat. Rasulullah berkata, Abu Bakar, tanyakan kepada dia, maunya apa? Ya maunya sebenarnya ini, tapi saya sudah tahu ini adalah saya salah, saya minta ampun. Nah, katakan Abu Bakar, saya ngampuni, tapi jangan bicara kalau saya menuju ke Madinah. Siap. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya dia kembali, yang dulunya semangat, kembali dengan loyo ke Mekah. Orang udah ngejar semuanya. Ketemu itu namanya orang yang tadi mengejar Muhammad. Mana Muhammad? Ya enggak ada. Nah, udah bilang enggak ada. Kembali dia ke Mekah. Selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau mau melindungi enggak kurang jalan. Allah kalau menghendaki enggak kurang jalan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Maka orang sekarang ini perang antara Iran sama Israel 12 hari luar biasa. Yang ngepro kepada Amerika, yang ngepro kepada Iran, masing-masing nahan diri. Subhanallah, alasan mereka cari-cari. Ya subhanallah, kita doain mudah-mudahan Allah tidak menghancurkan kebenaran. Allah akan membela kebenaran. Amin. Kita prihatin Palestina, itu negaranya orang Palestina. Sebelum 1948 itu memang tumpah darahnya orang Palestina. Kayak Indonesia ini baru 78 tahun, 79 tahun merdeka. Sebelumnya milik siapa? Milik Allah. Palestina juga demikian. Hanya Inggris saat itu menjajahnya, dominion, artinya penjajahan. Tapi Inggris dengan billboardnya, Menteri Luar Negeri, sudah orang Yahudi kamu saya kasih negara ini. Orang lain dikasih kepunyaan orang lain, itulah Inggris. Maka sekarang apapun juga Inggris itu ya membelanya. Subhanallah. Maka kalau ada orang mengatakan itu tanahnya Inggris, oh Inggris di sana, Palestina di Arab, Timur Tengah, itu memang jajahannya. Indonesia pun jajahan Belanda. Maka kadang-kadang subhanallah, kalau kita punya rumah dikasihkan orang, tentunya itu enggak benar. Secara hukum internasional pun juga enggak benar. Maka ada perang kayak apa, kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah memberi ketenangan, kebenaran itu masih ada. Orang yang ingin berbuat jahat, tunggu tanggal main kehancurannya. Apapun juga orang yang berbuat jahat, akhirnya pasti akan ketahuan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Akan datang kebenaran dan hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu pasti akan hancur. Subhanallah, itu firman Allah. Maka mudah-mudahan khutbah Jumat yang pendek ini Allah memberikan taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat-Mu ya Allah. Beri taufik dan hidayat-Mu kepada kita semuanya ya Allah, sehingga kita memihak kepada kebenaran ya Allah. Ya Allah, tunjukilah yang benar adalah benar dan kami mengikutinya ya Allah. Tunjukilah yang salah adalah salah dan kami menjauhinya ya Allah. Ya Allah, mansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin wal Palestinin. Allah mansuri Islam wal muslimin al mujahidin. Allah mansuri Islam wal muslimin al indonesiyin wa ahlikil kafarata wal musyrikin was suyu'in wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafikin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yatadil muhtadun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.